Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mariana. Saya adalah salah satu guru yang mengajar di SMA Negeri 1 Lalolae, Kecamatan Lalolae, Kabupaten Kolaka Timur, Provinsi Sulawesi Tenggara. Saya adalah mahasiswi PPG dalam jabatan kategori 1 gelombang 3 tahun 2023. Prodi Pendidikan Biologi Universitas Gorontalo dengan NIM 127232321721. Hari ini Rabu 6 Maret 2024 saya akan melaksanakan praktik pembelajaran dalam rangka penilaian uji kinerja dengan menggunakan model pembelajaran PBL materi Plantae kelas 10 SMA Negeri 1 Lalolae, Kabupaten Kolaka Timur, Provinsi Sulawesi Tenggara. Terima kasih dan selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan selamat pagi. Pagi, Bu. Apa kabar hari ini? Sehat? Sehat. Alhamdulillah ya. Kita wajib untuk selalu mengucap syukur karena hari ini kita masih diberi kesehatan ya, nikmat sehat untuk bisa berkumpul dan mengikuti pembelajaran hari ini. Ya. Ketua kelas hadir? Oke. Sebelum kita mulai pembelajaran kita hari ini, silakan ketua kelas untuk menyiapkan kelasnya dan memimpin doa di awal pembelajaran. Silakan ketua kelas. Sedia belajar. 1, 2, 3, ucapkan salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. 4, duduk kembali. Teman-teman, sebelum kita memulai pelajaran, terlebih dahulu kita berdoa menurut agama dan keyakinan kita masing-masing. Berdoa, dimulai. Doa selesai. Terima kasih ketua kelas. Ibu cek kehadiran dulu ya. Andika. Rizka. Oke, hadir semua ya? Hadir. Alhamdulillah. Semangat belajar hari ini? Semangat. Oke, terima kasih. Baik, jadi untuk hari ini kita akan masuk di materi bab 2 di semester 2 tentang materi Kingdom Plantae. Oke, ya. Tapi sebelum kita masuk ke materi ini, Ibu mau tanya dulu. Yang berhubungan dengan Plantae itu apa? Tumbuhan. Oke, bagus. Kira-kira yang masuk dalam tumbuhan itu apa? Lumut, tumbuhan paku, bunga, ya, itu semua masuk dalam dunia tumbuhan atau Kingdom Plantae. Pernah tidak kalian lihat lumut? Pernah. Pernah. Ciri-ciri lumut seperti apa? Oke, silakan Divara. Ya, ciri-ciri lumut itu Bu umumnya berukuran kecil dan kebanyakan berwarna hijau dan biasanya tumbuh di tempat-tempat yang lembab. Kita beri tepuk tangan dulu untuk jawabannya dari Divara. Ya, jadi pada umumnya bahwa lumut itu adalah tumbuhan yang berwarna hijau, kemudian ukurannya kecil, biasanya ukurannya itu 1,5 cm. Ya, dia berukuran kecil, kemudian dia tidak memiliki akar,
batang dan daun yang sesungguhnya. Baik, kira-kira siapa yang bisa menyebutkan tumbuhan yang ada di sekitarannya kita, di sekitaran sekolah? Ada apa saja? Oke, jadi itu tadi yang disebutkan adalah semua nama jenis tumbuhan ya. Jadi ada ribuan juta jenis tumbuhan di dunia. Bahkan di Indonesia saja sendiri itu sudah ribuan juta jenis tumbuhan. Ya, tadi kita sudah bahas tentang beberapa jenis tumbuhan. Nah, sekarang kita akan berbicara tentang dunia tumbuhan itu. Tentang kingdom plantae itu. Kira-kira ciri dari kingdom plantae ini seperti apa? Ya? Bisa ya? Oke, jadi sebelum kita masuk ke materi inti, Ibu akan tampilkan dulu tujuan pembelajaran yang ingin kita capai hari ini. Ini tujuan pembelajaran yang akan kita capai untuk hari ini di materi plantae ya. Bisa salah satu siswa membacakan? Oke, silakan. Tujuan pembelajaran: 1. Peserta didik dapat mengidentifikasi ciri-ciri umum plantae dengan baik. 2. Peserta didik dapat menganalisis tumbuhan lumut, tumbuhan paku, dan tumbuhan berbiji dengan tepat. Ini tadi yang dibacakan temannya, yang Ibu tampilkan di depan adalah tujuan pembelajaran yang ingin kita capai hari ini. Baik, kita akan masuk ke materi inti. Masih semangat ya? Masih. Sebelumnya Ibu jelaskan sedikit tentang materi kita hari ini di Kingdom Plantae. Di sini bahwa Kingdom Plantae itu dia masuk dalam taksonomi yang disebut dengan tumbuhan, ya. Jadi semua yang masuk dalam Kingdom Plantae itu adalah taksonomi dari tumbuhan. Anggotanya dia merupakan organisme eukariotik. Ya, dia masuk dalam organisme eukariotik multiseluler. Dan dia memiliki dinding-dinding sel karena dia mempunyai klorofil. Jadi dia umumnya berwarna hijau karena memiliki klorofil. Dia memiliki klorofil ya, jadi dia umumnya berwarna hijau. Kemudian dia memiliki juga sifat dari tumbuhan itu adalah autotrof. Dari tumbuhan lumut, tumbuhan paku maupun tumbuhan berbiji. Jadi bisa kenapa dikatakan sebagai organisme autotrof, karena dia bisa mencari makanannya sendiri. Ya, jadi tumbuhan itu bisa memperoleh makanannya sendiri. Baik, di sini sebentar Ibu akan tampilkan beberapa gambar dari tumbuhan lumut, tumbuhan paku maupun tumbuhan berbiji. Jadi silakan sebentar diperhatikan ya, karena mungkin kalian biasa melihat tapi tidak tahu membedakan yang mana tumbuhan berbiji, yang mana tumbuhan berbiji terbuka, berbiji tertutup dan sebagainya. Jadi sebentar silakan diperhatikan. Di sini ada gambar tumbuhan lumut. Kira-kira dari situ cirinya seperti apa? Oke, dia tidak mempunyai batang. Selanjutnya, ini juga tumbuhan lumut ya. Di sini ada gambar tumbuhan paku. Pernah lihat enggak? Pernah. Biasa dikonsumsi atau tidak? Biasa. Oke, biasanya dibuat sayur ya. Selanjutnya ini juga tumbuhan paku, dari jenis tumbuhan paku. Selanjutnya ini adalah tumbuhan berbiji tertutup. Yang gambar pertama itu apa? Padi. Oke, gambar kedua? Jagung. Ya, jadi padi dengan jagung ini masuk dalam tumbuhan berbiji tertutup. Selanjutnya masih tumbuhan berbiji tertutup. Di situ ada
ada kapas, ada kubis, ada kelapa, ada kacang kedelai, dan ada pepaya. Jadi semua masuk dalam tumbuhan berbiji. Kemudian biasa enggak kalian makan dari jenis ini, pepaya, kelapa, ya. Biasa lihat bijinya ya? Biasa. Oke, selanjutnya yang masuk dalam tumbuhan berbiji terbuka. Itu gambar apa? Gambar pinus. Pohon pinus ya. Di situ ada batang dari pohon pinus, kemudian ada buahnya. Buahnya itu masuk dalam tumbuhan berbiji terbuka. Oke. Tadi Ibu sudah tampilkan beberapa gambar. Ada yang mau bertanya tentang gambar? Ya, silakan. Bu, kenapa tumbuhan lumut itu habitatnya di tempat lembab atau yang berair, Bu? Oke, jadi pertanyaan dari temannya kalian, Ilma, kenapa tumbuhan lumut itu hidupnya di tanah yang lembab ya? Karena lumut itu dia belum memiliki akar yang sesungguhnya atau belum memiliki akar sejati. Artinya kalau dia belum memiliki akar sejati berarti lumut itu dia masih sangat sederhana. Jadi strukturnya dia masih sangat sederhana dan masih kecil ya. Jadi dia akarnya itu sangat sederhana dan disebut dengan rhizoid ya. Dia belum menjadi akar yang sesungguhnya. Jadi nama akarnya itu adalah rhizoid. Strukturnya dia sangat kecil dan dia bisa menyebabkan kemampuan tumbuhnya itu untuk menyerap air sangat terbatas ya. Jadi karena ukurannya kecil sehingga fungsinya untuk menyerap air itu dia terbatas. Jadi dia harusnya tempat habitatnya itu harus di tempat yang lembab atau yang berair ya, karena penyerapannya masih terbatas. Oke, Ilma? Masih ada? Kenapa lumut tidak memiliki batang? Oke, jadi pertanyaan dari temannya, Rizka tadi mempertanyakan kenapa lumut tidak memiliki batang ya. Jadi lumut itu dia yang tidak dimiliki, yang belum masuk dalam struktur tubuhnya yang sesungguhnya itu dia tidak memiliki akar sejati, memiliki batang sejati dan daun sejati. Jadi dia tidak memiliki itu ya. Tapi untuk merekatkan dirinya, dia memiliki akar sederhana yang disebut sebagai rhizoid. Ya, jadi itu penghantar nutrisi untuk tubuh dari lumut tersebut. Oke, dipaham? Baik, selanjutnya masih ada? Saya, Bu. Bu, mengapa tumbuhan paku tidak memiliki biji? Oke, tepuk tangan dulu untuk Sarul dengan pertanyaannya. Kenapa tumbuhan paku tidak memiliki biji? Oke, jadi reproduksinya ya yang ditanyakan, bagaimana cara reproduksi dari tumbuhan paku tersebut. Jadi reproduksi tumbuhan paku di sini ada yang secara aseksual dan ada yang secara seksual ya. Jadi ada vegetatif, vegetatifnya ini secara tunas. Ya, sedangkan reproduksi secara seksual atau gametofit dia pembentukannya sel kelamin jantan dan sel kelamin betina. Jadi dia nanti akan terbentuk sel kelamin jantan dan sel kelamin betina. Oke, Sarul? Oke. Saya rasa sudah paham semua ya? Setelah kalian mengamati tadi gambar, kemudian ada pertanyaan dari temannya, saya rasa kalian bisa membedakan kira-kira ciri dari ketiga tumbuhan tersebut apa? Bisa ya, mulai dari tumbuhan Bryophyta, Spermatophyta, dan Peridophyta. Oke, jadi tumbuhan lumut, tumbuhan berbiji, dan tumbuhan paku. Baik, sebentar Ibu akan bagi beberapa kelompok.
Di sini Ibu nanti akan bagikan LKPD dan kalian akan menyelesaikan LKPD tersebut berdasar dari gambar yang sudah diamati. Bisa ya? Bisa. Oke, silakan dibagi kelompok. Oke, sudah duduk di kelompoknya masing-masing? Oke, jadi di sini Ibu akan bagikan LKPD. Di LKPD sebentar ini kalian akan mengidentifikasi dari beberapa gambar, ya. Beberapa gambar di sini kalian akan mengidentifikasi jenisnya apa. Apakah dia masuk dalam kelompok lumut, apakah dia tumbuhan paku, ataupun dia tumbuhan berbiji. Bisa dipahami ya? Di sini ada petunjuknya, Nak. Jadi silakan dibaca dulu petunjuknya. Ya, Ibu bagikan ya. Kelompok 1. Kelompok 2. 3. 4. Jadi silahkan dibaca dulu ya, dibaca dulu petunjuknya, kemudian tujuannya apa, kemudian di situ nanti kalian akan mengidentifikasi beberapa gambar. Ya, sebentar di lembar terakhir ada kesimpulan, silakan kalian menyimpulkan dari hasil pengamatan kalian. Bisa ya? Bisa. Oke, silakan dikerjakan. Silakan dicari jawabannya. Diskusikan dengan teman kelompoknya. Yang mana jenis tumbuhan, dia kan ada lumut apa namanya, kemudian ada 3 gambar jenis lumut ya. Jadi jenis lumut ini apa namanya, ini apa ya. Kemudian ditulis di kolom. Ya itu ya. Ada tanduk, lumut hati, lumut daun. Oke, silakan diskusikan dulu dengan teman kelompoknya. Apa? Ya, jadi ini. Di gambar ada tumbuhan lumut, ada 3. Nah, ini jenisnya jenis lumut apa namanya? Ini lumut apa dan ini lumut apa. Jadi nanti ditulis di sini. Iya, dengan nama latinnya. Bisa ya? Oke. Kalau ada yang tidak dipahami bisa ditanyakan. Nanti kesimpulannya di sini. Hah? Oke. Baik, sudah selesai semua? Sudah. Oke, jadi sekarang kita masuk di per kelompok ya. Silakan nanti sebentar naik satu-satu kelompok untuk mempresentasikan hasil dari hasil diskusinya kalian. Ya, kelompok siapa dulu yang siap? Kelompok 1 siap ya? Oke, silakan naik kelompok 1.
Angkat bangkunya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Marilah kita panjatkan puji dan syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena berkat rahmatnya kita semua bisa berkumpul di kelas ini. Perkenalkan, kami dari kelompok 1. Di sini kami akan mempresentasikan tentang pengelompokan atau klasifikasi ciri-ciri umum jamur. Dalam hal ini tumbuhan Bryophyta atau tumbuhan lumut. Yang kedua, Peridophyta atau tumbuhan paku. Baik, untuk mengefisienkan waktu, mari kita masuk ke pembacaan materi atau pembahasan. Sesuai yang ada di gambar ini, ada 3 lumut yang kami identifikasi. Dan yang pertama, lumut tanduk atau Anthocerotophyta. Lumut tanduk berupa talus dengan tepi rata atau teroreh. Bentuknya seperti tanduk. Yang kedua, lumut hati atau Marsantiophyta. Lumut hati berupa lembaran-lembaran seperti hati, talus berwarna hijau dengan percambangan menggarpu. Talus melekat pada substar dan dengan bantuan rizoid. Dan yang terakhir atau yang ketiga, lumut daun atau Bryophyta. Lumut daun berupa talus yang bentuknya seperti tumbuhan kecil, mempunyai batang semu agak tegak dan lebarnya daun yang tersusun spiral. Berdasarkan dari gambar LKPD ini, kelompok kami mengidentifikasi 4 tumbuhan paku. Yang pertama, paku purba atau Psilophytinae. Merupakan tumbuhan paku paling sederhana, pada batangnya tumbuh daun-daun kecil berbentuk sisik. Yang kedua, paku kawat atau Lycopodiopsida. Berbentuk sisik dan terletak pada batang. Paku ekor kuda, Equisetum. Bentuknya seperti ekor kuda dan umumnya memiliki cabang yang berkarat pada buku-buku batang. Yang terakhir adalah paku sejati atau Pterophyta. Tumbuhan paku ini mempunyai daun sempurna. Itulah tadi pemaparan materi dari teman saya. Selanjutnya saya akan menyimpulkan. Kingdom plantae merupakan salah satu makhluk hidup yang sangat beragam jenisnya. Kingdom plantae dapat dibedakan atas tumbuhan tidak berpembuluh dan tumbuhan berpembuluh. Kingdom plantae dibagi menjadi 3 divisi, yaitu lumut, tumbuhan paku, dan tumbuhan biji. 2. Kingdom plantae dibagi menjadi 3 divisi, yaitu tumbuhan paku, tumbuhan berbiji, dan tumbuhan lumut. Adapun tumbuhan berbiji dibagi menjadi 2, yaitu biji terbuka dan biji tertutup. Itulah tadi pembacaan materi dari kelompok kami. Bila ada dari teman-teman yang ingin menanggapi, silakan menanggapi. Perkenalkan, nama saya Masti, perwakilan dari kelompok 3 ingin bertanya ke teman-teman di atas. Bisakah Anda jelaskan apa yang dimaksud dengan strobilus? Terima kasih. Terima kasih atas tanggapannya dari teman-teman kelompok 3. Kami akan menjawab. Yang dikatakan strobilus itu adalah struktur yang terdapat pada tumbuhan berbiji terbuka. Kalau di tumbuhan berbiji tertutup itu dikatakan bunga. Bagaimana teman-teman? Apakah sudah paham? Dengan berakhirnya sesi penanggapan, berakhir juga diskusi hari ini. Cukup sampai di sini presentasi ini. Bila ada kesalahan mohon dimaafkan, bila ada perasaan mohon diungkapkan. Sekian, terima kasih. Menginjak bumi, kalau terbang menginjak awan. Sekian dari kami, ayo semuanya tepuk tangan.
biologi, Biarkan hidupmu, logika impianmu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, itu tadi ya penampilan dari kelompok 1 luar biasa. Selanjutnya yang siap kelompok berapa lagi? 2. Oke, silakan kelompok 2 untuk tampil ke depan. Siap. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena berkat rahmat dan limpahannya kita masih sempat hadir di tempat ini. Perkenalkan, kami dari kelompok 2 ingin memaparkan ciri umum dan klasifikasi pelantai. Sebelum saya memulai pembahasan, perkenalkan, saya Hasdar sebagai moderator. Saya Sriyanti Nur Ramadhani. Saya Nurul Ilmafani. Saya Rizka Aulia Lestari. Selanjutnya adalah pembacaan materi. Kepada teman-teman yang di samping saya persilahkan. Dari 3 gambar tumbuhan di LKPD ini, kelompok kami mengidentifikasi tumbuhan berbiji terbuka dan tumbuhan biji tertutup. Tumbuhan biji terbuka atau Gymnospermae. Pada tumbuhan ini, bakal biji tidak dilindungi oleh daun buah, tetapi tersusun dalam strobilus. Contohnya melinjo, ginkgo biloba, pohon ginus, dan cemara. Tumbuhan biji tertutup atau Augiospermae. Pada tumbuhan ini, bakal biji tumbuh di dalam daun buah. Kadang disebut juga tumbuhan berbunga. Pada tumbuhan biji tertutup dibagi menjadi 2 kelas, yaitu kelas monokotil dan kelas dikotil. Contoh kelas monokotil seperti kelapa, jagung, padi, dan alang-alang. Kalau kelas dikotil seperti mangga, jambu, durian, dan lain-lain. Saya kembalikan kepada moderator. Pembacaan kesimpulan kepada teman di samping saya persilahkan. Baik, terima kasih. Dari pembacaan tadi ada kesimpulan menarik bahwasanya kingdom pelantai merupakan kingdom yang terbesar dibanding kingdom lainnya. Lebih banyak ditemukan pelantai di sekitar kita dan jenisnya beraneka ragam. Mulai dari tumbuhan tingkat rendah sampai tumbuhan tingkat tinggi. Lumut disebut sebagai vegetasi perintis karena merupakan tumbuhan pelopor. Vegetasi perintis merupakan tumbuhan yang mengawali terbentuknya suatu habitat. Lumut sering disebut sebagai tumbuhan perintis karena dia dapat tumbuh dengan berbagai kondisi pertumbuhan yang dimana tumbuhan tingkat tinggi tidak dapat tumbuh. Mungkin itu saja kesimpulan yang dapat saya bacakan. Saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih kepada teman kami yang telah membacakan kesimpulan. Selanjutnya, saya akan membuka sesi penanggapan. Kepada teman-teman yang ingin menanggapi, saya persilahkan. Ya, silahkan. Perkenalkan, saya dari kelompok 4 ingin menanggapi mengapa sampai ada yang dikatakan kelas monokotil dan kelas dikotil. Langsung terima saja. Bicara dulu nih. Terima kasih atas tanggapannya dari kelompok 4. Kami akan menjawabnya. Kelas monokotil itu kelompok tumbuhan yang berbiji tunggal atau berkeping satu, di mana Itulah tadi pembacaan jawaban dari kelompok kami. Apakah kelompok 4 sudah mengerti? Terima kasih atas jawabannya. Kami sudah. Oke. Pemaparan materi tentang klasifikasi pelantai. Mungkin itu saja yang dapat kami sampaikan. Sedikit motivasi hari ini. Pendidikan adalah ilmu yang menyala dan tidak pernah padam. Sekian dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi
penampilan pemaparan dari kelompok 2 ya. Oke, kita beri tepuk tangan dulu. Oke, selanjutnya kesempatan untuk kelompok 3. Silakan maju ke depan untuk memaparkan hasil diskusinya. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Irfan Munawir sebagai moderator dan Saya Masti. Saya Anggun Pratiwi. Saya Egy Tiksat Saputra. selanjutnya kami akan membuka sesi tanya jawab. Jadi bagi teman-teman yang ingin menanggapi, kami persilahkan. Saya Difaral Kairanawai, saya perwakilan dari kelompok 2 ingin menanggapi hasil diskusi kelompok 3. Yang bagaimana itu yang dikatakan kombium, apa dan pernah saya dengar ada kombium gabus, bisa dijelaskan? Terima kasih atas pertanyaan yang telah diberikan kepada kelompok 2. Kami akan menjawabnya. Saya persilakan. Oke, jadi kambium itu semacam lapisan jaringan meristematik pada tumbuhan yang sel-selnya aktif, membelah. Kambium ditemukan pada batang dikotil dan akarnya. Adapun kambium gabus itu yang ditemukan juga pada tumbuhan yang masuk dalam kelas dikotil, di mana berfungsi untuk mengendalikan masuk dan keluarnya air dan mencegah serangan hama. Itulah tadi jawaban yang dapat kami berikan. Bagaimana kelompok 2? Terima kasih kembali. Itulah tadi hasil presentasi dari kelompok kami. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi silakan untuk kelompok 4 untuk mempresentasikan hasil diskusinya. Dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 4. Saya Muhammad Yudi Mustaming. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, itu tadi pemaparan dari 4 kelompok ya. Kita luar biasa jawabannya semua, luar biasa hasilnya, dan kita beri tepuk tangan dulu untuk keempat kelompok tersebut. Oke, terima kasih. Kesimpulan yang kita dapatkan dari materi kita hari ini, ada yang bisa menyimpulkan satu orang? Oke, silakan Rizka. Jadi dari materi kita hari ini, kami menyimpulkan bahwasanya kingdom pelantai merupakan salah satu makhluk hidup yang sangat beragam jenisnya. Kingdom pelantai dapat dibedakan atas tumbuhan tidak berpembuluh dan tumbuhan berpembuluh. Kingdom pelantai dibagi menjadi 3 divisi, yaitu lumut, tumbuhan, paku, dan tumbuhan biji. Kingdom pelantai dibagi menjadi 3 divisi, yaitu lumut, tumbuhan paku, dan tumbuhan berbiji. Adapun tumbuhan berbiji dibagi menjadi 2, yaitu biji terbuka dan berbiji tertutup. Kingdom pelantai merupakan kingdom yang terbesar dibanding kingdom lainnya. Lebih banyak ditemukan pelantai di sekitar kita dan jenisnya beraneka ragam, mulai dari tumbuhan tingkat rendah sampai tumbuhan tingkat tinggi. Mungkin itu saja yang bisa saya bacakan dari hasil kesimpulan kita hari ini. Terima kasih. Kalian, kita beri tepuk tangan dulu untuk Rizka. Oke, jadi Ibu tambahkan sedikit tentang kesimpulan tentang materi kita, pengertian dari pelantai itu sendiri. Kita ciri ya, yang kita bahas tadi adalah bahwa kita bisa mengidentifikasi ciri umum dari pelantai tersebut. Jadi ciri umumnya bahwa dia adalah organisme eukariotik, kemudian dia memiliki membran inti sel, kemudian bersifat multiseluler, yaitu mempunyai banyak sel. Kemudian dia organisme autotrof atau dia bisa mendapatkan makanannya sendiri.
Selanjutnya, cara reproduksinya. Ada yang secara aseksual dan ada yang secara seksual. Secara aseksualnya itu seperti tunas, cangkok, stik, dan lain-lain. Sedangkan secara seksualnya itu seperti apa? Gametofit, sporofit, pada putik, dan benang sari. Bisa dipahami ya? Bisa. Oke. Selanjutnya, Ibu akan bagikan dulu post-test ya untuk mengetahui seperti apa pengetahuan kalian pada materi kita hari ini. Ibu akan bagikan post-testnya per individu ya. Oke, silakan dijawab. Di sini ada petunjuknya. Silakan pilih jawaban yang paling tepat. Silakan dikerjakan ya, dipilih jawaban yang paling tepat. Oke, sudah semua? Oke, silakan dikumpul. Oke. Sudah ya, gampang ya kalau dipaham tadi materinya. Ya, jadi hasilnya luar biasa semua. Selanjutnya bagaimana? Senang belajar biologi hari ini? Oke, terima kasih. Semoga ilmu yang kita dapatkan hari ini bermanfaat ya. Dan tetap semangat untuk terus belajar. Baik, untuk hari ini saya rasa pembelajaran kita sudah cukup. Untuk materi kita selanjutnya di pertemuan berikutnya adalah tentang peranan dari pelantai. Mulai dari tumbuhan lumut peranannya apa, tumbuhan paku peranannya apa, dan tumbuhan berbiji kira-kira peranannya untuk manusia itu apa. Selanjutnya, motivasi untuk hari ini bahwa untuk sampaikan titik puncaknya kalian, cita-citanya kalian yang ingin kalian capai adalah tetap semangat belajar, belajar dan belajar ya. Kita akan terus belajar. Untuk semangat belajar itu yang poin terpenting adalah menjaga kesehatan. Itu poin yang terpenting. Kalau kita tidak sehat, tubuhnya kita tidak sehat, otomatis pikirannya kita juga tidak akan sehat ya. Jadi untuk menjaga itu adalah yang pertama, poin yang terpenting adalah menjaga kesehatan dengan cara menjaga pola makan dan olahraga dan menjaga pola hidup sehat ya. Itu poin terpenting. Saya rasa cukup untuk hari ini. Silakan ketua kelas untuk menyiapkan kelasnya dan berdoa di akhir pembelajaran. Silakan. Teman-teman, sebelum kita keluar, terlebih dahulu kita berdoa menurut agama dan keyakinan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Sedia keluar. 1, 2, 3, ucapkan terima kasih. Terima kasih, Bu. Oke, sama-sama yang mau istirahat silakan keluar. Ya, Oke, terima kasih.